Mari kita bedah 5 karakteristik utama dari konsumen digital di Indonesia saat ini. Pertama, mereka selalu terkoneksi secara mobile. Dengan penetrasi internet mencapai 79,5%, keputusan pembelian dapat dipicu kapan saja murni melalui layar ponsel. Kedua, konsumen sangat dipengaruhi oleh bukti sosial. Mereka tidak lagi sekadar menelan iklan, melainkan aktif menilai ulasan, rating, testimoni, dan rekomendasi. Ketiga, sangat responsif terhadap promo. Terbukti pada Harbolnas 2024 yang mencetak transaksi 31,2 triliun rupiah dengan dominasi produk lokal 52%. Keempat, makin nyaman dengan pembayaran digital, dibuktikan oleh kehadiran 57 juta pengguna KRIS. Kelima, mereka makin visual, terlihat dari meroketnya transaksi video commerce hingga 2,6 miliar kali. Mari kita rangkum lanskap perilaku konsumen digital Indonesia. Dari 221 juta pengguna internet, tingkat penetrasi mencapai 79,5%. Demografi ini didominasi kuat oleh generasi Z sebesar 34,40% dan milenial 30,62%. Merekalah penggerak utama di balik 143 juta akun media sosial aktif. Pada aspek transaksi, adopsi KRIS sangat masif, mencatatkan 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant. Dengan nilai transaksi 579 triliun rupiah. Respons konsumen terhadap promo juga sangat tinggi. Terbukti dari nilai transaksi Harbolnas yang menembus 31,2 triliun. Keseluruhan aktivitas ini menyumbang total transaksi e-commerce sebesar 487 triliun rupiah. Mari kita telusuri 5 faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian online. Faktor pertama adalah harga dan promosi. Konsumen sangat sensitif terhadap diskon, uang kembali, dan gratis ongkos kirim, sehingga keputusan sering dipercepat oleh insentif harga. Faktor kedua adalah kepercayaan. Karena tidak bisa menyentuh produk secara fisik, pembeli sangat mengandalkan rating, ulasan, dan reputasi penjual. Pada kategori tertentu, kepercayaan bahkan jauh lebih krusial daripada sekadar diskon. Faktor ketiga, kemudahan dan kenyamanan. Sesuai teori TAM, aplikasi yang ringan dengan proses pembayaran cepat akan mendongkrak konversi. Faktor keempat adalah pengaruh sosial. Keputusan di ruang digital amat dipengaruhi oleh rekomendasi teman, komentar komunitas, serta para influencer. Terakhir, faktor kelima adalah pengalaman visual. Pertumbuhan video commerce membuktikan bahwa demonstrasi produk secara visual sangat efektif meningkatkan keyakinan. Mari kita bahas 5 tahapan perjalanan pelanggan dalam ekosistem digital. Tahap pertama adalah aware, di mana konsumen mulai mengenali merek melalui paparan konten di media sosial maupun marketplace. Setelah sadar, mereka masuk ke tahap appeal. Konsumen merasa tertarik yang biasanya didorong oleh daya tarik visual atau konten video yang menggugah emosi. Tahap ketiga adalah ask. Ini adalah fase krusial tempat kepercayaan dibentuk. Konsumen aktif membaca ulasan, membandingkan harga, dan mencari validasi. Selanjutnya, tahap keempat adalah act, yakni tindakan pembelian nyata. Di titik ini, kelancaran proses checkout dan opsi pembayaran praktis seperti KRIS sangat menentukan keberhasilan transaksi. Terakhir, tahap advocate. Pelanggan yang puas akan memberikan rekomendasi positif yang kelak memengaruhi tahap aware bagi calon pembeli baru. Inilah mengapa siklus digital selalu bersifat sirkular. Mari kita bedah 3 kasus nyata perilaku konsumen di Indonesia. Kasus pertama, Harbolnas 2024. Transaksi menembus 31,2 triliun rupiah dengan produk lokal mendominasi hingga 52%. Ini membuktikan bahwa konsumen sangat responsif terhadap promo, rasa urgensi, dan narasi lokal. Keputusan mereka seringkali tidak rasional,
melainkan didorong oleh emosi dan FOMO. Kasus kedua, kemitraan TikTok dan Tokopedia senilai 1,5 miliar dolar Amerika. Kampanye beli lokal mereka sukses, melonjakkan penjualan hingga 125%, menegaskan pergeseran kuat menuju tren belanja berbasis konten. Kasus ketiga adalah masifnya adopsi Kris oleh 57 juta pengguna. Ini menunjukkan bahwa proses pembayaran instan telah menjadi syarat mutlak kenyamanan pelanggan masa kini. Mari kita masuk ke bagian aplikatif, yaitu 5 tahapan kerja dalam menganalisis perilaku konsumen digital. Tahap pertama adalah identifikasi segmen pelanggan. Kita wajib membedah konsumen berdasarkan usia, gaya hidup, dan preferensi kanal, khususnya mengingat dominasi generasi Z dan milenial saat ini. Kedua, lakukan pemetaan perjalanan pelanggan. Gunakan kerangka 5A untuk melacak pergerakan mereka, mulai dari tahap pengenalan awal hingga menjadi advokat merek. Ketiga, kumpulkan data perilaku secara komprehensif. Maksimalkan keunggulan ekosistem digital untuk melacak metrik penting seperti rasio klik dan tingkat konversi secara presisi. Keempat, identifikasi titik friksi. Temukan segala hambatan seperti proses checkout yang rumit yang menurut teori TAM akan langsung merusak persepsi kemudahan. Terakhir, tahap kelima adalah uji perbaikan. Terapkan solusi praktis seperti penambahan opsi pembayaran Kris, kemudian ukur kembali keberhasilannya. Mari kita simpulkan materi kedua ini beserta solusi manajerialnya. Pertama, bangun kepercayaan lebih awal melalui ulasan dan bukti legalitas. Kedua, kurangi friksi transaksi dengan menyediakan opsi pembayaran yang familiar. Ketiga, manfaatkan kekuatan konten visual dan interaksi seketika. Keempat, jangan hanya bergantung pada diskon, bangunlah diferensiasi merek. Kelima, kelola advokasi agar pelanggan terdorong memberikan ulasan positif. Sebagai kesimpulan, perilaku konsumen digital kini sangat kompleks dan tidak linear. Hal ini didorong oleh penetrasi 221,56 juta pengguna internet dan masifnya adopsi Kris oleh 57 juta pengguna. Inti pembelajaran bagi kalian para mahasiswa S1 adalah semakin baik kalian memahami perjalanan konsumen, maka akan semakin besar pula peluang untuk menciptakan konversi, loyalitas, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.